Baik, selamat pagi kepada Bang Udi dan juga kepada rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Jonathan Angkawijaya. Paper yang berjudul Penggunaan SIG dalam Analisis Bahaya Longsor di Kabupaten Sukabumi. Nah, ini terdapat outline yang terdiri dari pendahuluan, lalu ada metode penelitian, hasil pembahasan, dan kesimpulan. Pada pendahuluan, Kabupaten Sukabumi berada pada wilayah selatan Provinsi Jawa Barat yang terdiri atas wilayah pegunungan pada bagian utara, dengan Gunung Salak dan Gunung Gede sebagai titik-titik tinggi. Lalu gunung tersebut merupakan gunung api yang masih aktif. Kondisi wilayah Kabupaten Sukabumi dengan topografi seperti itu juga menyebabkan sebagian wilayah rawan dan rentan terjadi tanah longsor, di mana longsor terjadi di daerah hulu dapat juga berpotensi menimbulkan bencana banjir bandang. Berdasarkan kondisi alam dan sejarah kejadian bencana terjadi, maka diperlukan kajian risiko bencana atau KRB di Kabupaten Sukabumi untuk menentukan tingkat risiko bencana melalui analisa potensi bahaya dan tingkat kerentanan. Pengkajian risiko bencana di Kabupaten Sukabumi menghasilkan peta risiko bencana yang terangkum dalam album peta risiko bencana. Peta risiko bencana tersebut menggunakan analisis spasial sistem informasi geografis melalui analisis overlay atau penggabungan atau tumpang susun. Sistem informasi geografis merupakan sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang berhubungan dengan lokasi-lokasi di permukaan bumi. Masukan data SIG baik diperoleh dari digital penginderaan jauh. Semua informasi itu diproses dengan menggunakan komputer yang kemudian dapat dikombinasikan menjadi informasi yang diinginkan. Metode yang digunakan dalam analisis ini digunakan analisis data sekunder menggunakan studi pustaka yang meliputi peta kemiringan lereng, peta bayi tanah longsor, dan data dari Google Earth. Berdasarkan analisis ini dilakukan overlaying yang menghasilkan tabel analisis risiko tanah longsor. Ini merupakan alur penelitian dari penelitian ini. Yang pertama itu studi literatur, lalu ada pengumpulan data, analisis data, dan kesimpulan. Ini merupakan hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada terdapat peta kemiringan lereng di Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Ini merupakan contoh salah satu contoh kecamatan di Sukabumi yang berpotensi untuk terjadinya bencana tanah longsor. Lalu analisis dilakukan menggunakan ArcMap 10.5 dengan mengimport data save file daerah Kabupaten Sukabumi. Lalu selanjutnya dilakukan analisa berdasarkan peta kemiringan lereng yang telah dibuat. Morfologi daerah Desa Pagelaran, Kecamatan Purabaya, secara umum berupa perbukitan dengan kemiringan antara agak curam sampai curam, dengan kemiringan 8 sampai 35 derajat, dengan elevasi 550 sampai 697 mdpl. Daerah bencana di Kampung Cikupa merupakan bukit dengan kemiringan lereng 25 derajat, dengan morfologi pesawahan. Sedangkan morfologi daerah Desa Purabaya, Kecamatan Purabaya, secara umum berupa perbukitan dengan kemiringan antara miring hingga agak curam, dengan kemiringan lereng itu 4 sampai 16 derajat, dengan elevasi 550 sampai 682 mdpl. Daerah bencana di Kampung Cirangkong merupakan bukit dengan kemiringan lereng 20 derajat. Lalu dari peta kemiringan lereng tersebut dihasilkan indeks bahaya tanah longsor di Kabupaten Sukabumi. Agar dihasilkan indeks dengan nilai 0 sampai 1, maka tiap parameter akan dinilai berdasarkan besarnya pengaruh parameter tersebut terhadap bahaya. Pengkajian bahaya tanah longsor dibuat dengan melakukan deliniasi terhadap peta zona kerentanan gerakan tanah yang dikeluarkan oleh PVMBG. Terdapat 4 zona, yaitu zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah, zona kerentanan gerakan tanah rendah, zona kerentanan gerakan tanah menengah, dan zona kerentanan gerakan tanah tinggi. Tidak seluruh wilayah zona kerentanan gerakan tanah berpotensi longsor, karena dilihat dari definisinya, longsor terjadi di wilayah dengan kemiringan lereng tinggi, sehingga hanya daerah dengan kemiringan lereng di atas 15% yang dimasukkan ke dalam area bahaya. Selanjutnya dilakukan penilaian indeks yang mengikuti zona kerentanan gerakan tanah. Zona kerentanan gerakan tanah sangat rendah dan zona kerentanan gerakan tanah rendah masuk dalam kelas rendah. Lalu zona kerentanan gerakan tanah menengah masuk dalam kelas menengah. Dan zona kerentanan gerakan tanah tinggi masuk dalam kelas tinggi. Ini merupakan peta risiko bencana longsor di Kabupaten Sukabumi berdasarkan website dari Inaris BNPB. Berdasarkan peta bahaya tanah longsor di Kabupaten Sukabumi dapat diinterpretasikan daerah tersebut didominasi oleh warna kuning yang menandakan bahaya sedang. Namun terdapat beberapa daerah yang memiliki warna merah dan hijau.
Kabupaten Sukabumi mempunyai potensi bencana longsor seluas 218.878 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan dengan kelas bayar berbeda, yaitu 37 kecamatan bayar sedang dan 10 kecamatan kelas bayar tinggi. Peta bahaya tanah longsor di Kabupaten Sukabumi menunjukkan bahwa daerah yang memiliki tingkat ancaman tanah longsor tinggi merupakan wilayah dengan vegetasi lahan yang rendah, dengan kondisi topografi yang curam. Bencana tanah longsor sering terjadi di Kabupaten Sukabumi, karena wilayah Sukabumi merupakan wilayah perbukitan, hingga pegunungan dengan 37% luas wilayah itu mempunyai kemiringan lereng 13 hingga 35 derajat, yang terdiri atas jenis tanah dan batuan penyusul yang tidak dapat menahan beban, sehingga pada saat intensitas hujan tinggi terjadi pergerakan tanah atau longsor. Selain itu, pergerakan sesar darat aktif Cimandiri diduga mempengaruhi terjadinya pergerakan tanah atau longsor di Kabupaten Sukabumi. Di sini merupakan kesimpulan. Berdasarkan analisis dan pengolahan data yang dilakukan, dapat dihasilkan analisis risiko berdasarkan berbagai macam data. Di antaranya, analisis berdasarkan data peta kemiringan lereng di Kecamatan Purabaya, berkisar antara 20-25 derajat. Lalu analisis berdasarkan citra satelit Google Earth, terlihat secara topografi daerah Sukabumi Selatan memiliki konfigurasi perbukitan dengan kemiringan lereng dan dari dataran sampai terjal. Dari dataran pantai sampai gunung yang sebagian masih ditutupi oleh vegetasi hutan lindung. Dengan wilayah datar lereng yaitu 0-2%, sekitar 9,4%. Lalu wilayah berombak sampai bergelombang dengan lereng 2-15%, dengan luas wilayah sekitar 22%. Lalu ada wilayah bergelombang sampai berbukit dengan lereng 15-40%, dengan luas sekitar 2,7%, dan wilayah berbukit sampai bergunung dengan lereng lebih dari 40%, dengan luas wilayah sekitar 25,9%. Lalu analisis melalui situs Inaris milik BNPB, terlihat wilayah Kabupaten Sukabumi didominasi oleh warna kuning yang menandakan bahaya sedang. Namun terdapat beberapa daerah yang memiliki warna hijau dan merah. Kabupaten Sukabumi mempunyai potensi bahaya tanah longsor seluas 219.878 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan dengan kelas bahaya berbeda, yaitu 37 kecamatan bahaya sedang dan 10 kecamatan kelas bahaya tinggi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.